Sekolah Minggu kelas pertama dan kelas madya di Gereja Baptis Pertama Bandung. Kak Merlin berharap adik-adik pertama dan madya sudah siap dengan Alkitabnya dan juga peralatan yang akan digunakan pada saat sekolah minggu. Oh iya, adik-adik jangan lupa ya untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang akan diadakan. Dan sedikit informasi nih buat adik-adik sekolah minggu, akhir bulan depan kita akan melaksanakan yang namanya Sekolah Injil Liburan. Wow, siapkan dirimu ya. Dan kita akan mengadakan pendaftaran. Jangan lupa untuk mengikuti setiap kabar yang akan dibagikan di WhatsApp grup nanti. Oke, adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti sekolah minggu pagi ini. Kita mau menyanyikan satu pujian, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk ke dalam hatiku. Karena Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus menuntun, dan menyucikan, menguduskan semua dosa kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam tidur kami yang nyenyak, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama sekolah minggu, walaupun kami masih sekolah minggu dari rumah, tapi kami berdoa kiranya semua teman-teman kami yang mengikuti sekolah minggu hari ini tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Berkati juga internet yang digunakan agar sekolah minggu hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus di dalam rumahku. Percaya nggak adik-adik? Tuhan Yesus ada di dalam rumah kalian. Pasti rasanya senang sekali. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita menyanyikan pujian ini. When
Jesus in the family. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. With Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakak juga ya. Sambil memberikan persembahan, menunggu memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Hendaklah Masing-masing Memberi dengan Hati yang Gembira dan Senang. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih buat adik-adik yang tetap setia mengikuti sekolah minggu dan memberikan persembahan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Di dalam Alkitab banyak sekali perintah, ajaran, kebenaran, bahkan janji Tuhan Yesus. Kita mau terus untuk memuji Tuhan, membaca firman-Nya supaya kita tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan sebelum mendengar firman Tuhan. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu? Udah tahu belum? Ada buku yang indah loh, yaitu Alkitab. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Giarti pada sekolah minggu kita
Minggu 29 Mei tahun 2022. Pada hari ini kita masih melanjutkan tentang 10 hukum Allah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, pada minggu lalu anak-anak sudah belajar dari hukum yang keenam. Apa itu? Ya, hukum yang keenam berbunyi jangan membunuh. Nah, minggu ini kita melanjutkan pada hukum yang ketujuh, yaitu, ada yang tahu? Oke, hukum yang ketujuh yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 adalah berbunyi jangan berzina. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang hukum yang ketujuh pada pelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh belajar firman-Mu dalam sekolah minggu. Tolonglah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu kami belajar firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran dari minggu yang lalu. Kita masih belajar tentang 10 hukum Tuhan atau yang sering disebut sebagai hukum Taurat. Tahukah kalian bahwa dalam hukum Taurat ini Allah memberikan kepada bangsa Israel melalui Musa pada waktu itu karena Allah ingin mengajarkan tentang kasih. Nah, karena itu pada hukum yang pertama sampai yang keempat kita dapat belajar bagaimana kita mengasihi Allah. Ya, karena itu kita bisa ingat ya, hukum yang pertama berbunyi apa? Ya, hukum pertama berbunyi jangan ada Allah lain di hadapanmu. Hukum yang kedua mengatakan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Semua itu mengarah kepada Allah. Kemudian yang hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi sesama kita, yaitu sesama manusia. Makanya pada hukum yang kelima kita diingatkan hormatilah ayah dan ibumu. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar hukum yang keenam, jangan membunuh. Dan hari ini kita masuk pada hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembunuhan dan perzinahan sebenarnya merupakan dosa yang sangat keji di hadapan Allah, karena ini langsung menyerang martabat manusia. Dosa ini merupakan penghinaan terhadap Allah yang telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, sehingga manusia disebut sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Karena itulah Allah mengingatkan kepada umatnya, jangan membunuh, jangan berzina. Karena Allah ingin supaya tiap-tiap orang, umat Tuhan dapat menghargai, menghormati manusia sebagai umat ciptaan Allah yang paling mulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Karena itu, satu-satunya yang Allah rencanakan bagi manusia berkaitan dengan hukum yang ketujuh ini adalah pernikahan. Satu-satunya pernikahan yang sempurna adalah pernikahan antara Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, namun dosa telah merusakkan rancangan Allah yang mulia atas pernikahan. Sehingga pernikahan yang terbaik pun mengalami berbagai persoalan. Ya, diwarnai dengan perbedaan pendapat, diwarnai dengan keegoisan, diwarnai dengan ketidaksetiaan, kekerasan, dan lain-lain.
Allah menetapkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari rencananya dalam penciptaan. Karena itu dia mengatakan jangan berzina. Artinya seseorang dilarang memiliki dua suami ataupun dua istri. Artinya juga bahwa Allah menghendaki tiap-tiap orang menikah hanya dengan satu suami atau satu istri. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa tiap-tiap orang yang belum menikah harus dapat menjaga kesucian mereka sampai pada mereka dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan setiap orang yang sudah menikah itu juga harus dapat menjaga kekudusan pernikahannya. Tidak ada hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh pasangan suami dan istri, sehingga Allah merancang pernikahan itu sekali seumur hidup. Dalam pernikahan Kristen dirancang untuk seumur hidup, sekali lagi ya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Namun, jika ada yang bercerai, tentu itu bukan kehendak Allah, tetapi kehendak manusia itu sendiri. Dosa perzinahan dapat terjadi karena tiap-tiap orang tidak dapat menjaga kesucian dirinya. Ya, perzinahan itu tentu saja bukan hanya merupakan tindakan fisik, tetapi juga bisa merupakan tindakan atau suatu sikap hati dan pikiran kita. Seperti sebagai contoh ya, kalau kita memikirkan atau kita menonton video-video, tayangan-tayangan yang tidak sepatutnya, atau kita mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak senonoh kepada orang lain, atau juga kita memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya di dalam pikiran kita, itu dapat dikatakan sebagai perzinahan. Nah, karena itu Allah mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua juga di dalam Matius 5 ayat 8. Dia berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya artinya orang yang mampu menjaga hatinya, menjaga pikirannya terhadap dosa dan keinginan-keinginan hawa nafsu seperti yang tadi Bu Giarti sudah sebutkan. Hati-hatilah menggunakan matamu. Ketika kamu sedang tidak ada siapapun yang ada di sekitarmu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan melihat tayangan-tayangan atau video-video yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak? Ataukah kita akan tetap menjaga mata kita terhadap tayangan-tayangan yang tidak sepatutnya? Nah, karena itulah mari kita berhati-hati menjaga mata kita. Karena ketika mata kita tercemari dengan hal-hal yang tidak sepatutnya, itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan itu akan mempengaruhi hati kita. Dan apa yang ada di dalam pikiranmu dapat tertuang juga dalam perbuatan. Karena itu sekali lagi mari kita jaga mata, jaga pikiran, jaga hati, jaga mulut supaya tetap kudus dan suci. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus, seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Dan di dalam bagian lain, Rasul Petrus juga menuliskan, mengingatkan kepada kita semua supaya kita hidup kudus, karena memang Allah menghendaki kita hidup kudus. Barang siapa tetap setia menjaga kesuciannya atau kemurnian hatinya akan berbahagia dan mereka akan melihat atau mereka akan mengenal Allah yang Maha Kudus, sebab Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Sekali lagi,
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat ini sangat jelas bagi kita bahwa Allah menghendaki kita semua kudus dalam seluruh hidup kita, baik mata kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya harus dijaga tetap kudus. Sehingga hukum yang ketujuh ini dapat kita lakukan di dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan dan penerapan bagi kita untuk pelajaran kita hari ini, 10 hukum Allah diberikan agar kita tetap hidup dalam kekudusan sebab Allah itu kudus. Kesetiaan dalam menjalankan semua perintah Allah atau hukum Allah ini merupakan wujud kasih kita kepada Allah dan tentunya dibuktikan dalam kasih kita kepada sesama kita. Tiap-tiap orang harus menjaga kesucian atau kekudusan hidupnya. Menjaga mata, menjaga hati, pikiran, dan perbuatan dari tindakan kecemaran. Katakan stop terhadap dosa. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak senonoh, menonton video-video yang tidak patut atau tidak sopan, menjaga diri dan tubuh kita dengan berpakaian yang sopan, berpakaian yang rapi, supaya kita dapat tetap menjaga kekudusan hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Sekali lagi kita ucapkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bisa mengingat semuanya? Mari kita hafalkan ayat ini. Kiranya ayat ini menjadi pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Kita selalu ingat nasihat Rasul Petrus kepada kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan hati kita jaga hidup kita dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita terus setia melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam hidup kita dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Pada bagian yang terakhir, dalam aktivitas nanti kalian dapat mengulang kembali dan mengingat kembali isi seluruh hukum Allah itu. Kamu bisa melakukan atau membuat hastakarya tentang 10 hukum Allah yang dapat mengingatkanmu akan hukum-hukum tersebut. Kamu juga bisa mengikuti ide-ide yang ada di dalam PowerPoint ini atau petunjuk ini. Tetapi kamu juga, kalau enggak, kamu bisa mencari ide-ide yang lain. Kamu bisa mencarinya di internet ataupun kamu punya ide sendiri. Boleh. Yang paling penting, mari kita hafalkan dan kita lakukan hukum-hukum Allah ini dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami dengan hukum yang ketujuh, jangan berzina. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tetap menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami dapat berkenan kepada Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami dan berkati kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Shalom adik-adik, liburan sekolah akan segera tiba nih. Saatnya kita menyiapkan diri kita untuk mengisi liburan dengan
Sekolah Injil Liburan atau SIL. Tapi SIL itu apa sih? SIL adalah kegiatan belajar Alkitab yang dikemas dalam acara yang menarik berisi pendalaman Alkitab, cerita teladan, dan berbagai aktivitas dan games lainnya. Tema tahun ini adalah beton dan derek. So, selama liburan ini kita akan belajar firman Tuhan seperti seorang insinyur bangunan. Wow. Dan setelah 2 tahun kita melakukan SIL dari rumah, tahun ini kita akan melakukan SIL secara onsite, yaitu pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 di Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah, adik-adik segera daftarkan diri kalian dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silakan adik-adik menghubungi guru-guru yang ada di kelas atau dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. So, adik-adik tunggu apa lagi? Buruan daftar dan sampai jumpa di SIL nanti. Sekian adik-adik sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti update sekolah Injil Liburan. Kapan ya pendaftarannya ya? Nanti kita akan sampaikan kepada adik-adik melalui orang tua di WhatsApp group. Oke, pastikan adik-adik sudah tergabung di dalam WhatsApp group Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh.